Oke, kita lanjutkan materi. Saya ingatkan kepada teman-teman, kepada adik-adik semuanya, untuk tidak tidur-tiduran dalam melihat video. Harus berpakaian rapi dan duduk tegak di depan laptop ataupun komputer ataupun handphone. Jadi, kalau tidur-tiduran itu bisa menyebabkan mata sakit, nanti rabun kan, nggak mau kan pada rabun. Jadi duduknya tegak, dengarkan dan lihat videonya dengan cara sebaik-baiknya. Oke? Oke, kita lanjut materi minggu lalu tentang sistem dan alat pembayaran. Sekarang kita masuk ke fungsi uang. Apa aja sih fungsi uang? Fungsi uang itu dibagi dua ya, ada fungsi asli, ada fungsi turunan. Nah, kita bahas dulu fungsi asli. Bahwa fungsi asli dari uang itu adalah sebagai alat tukar. Alat tukar. Uang ditukarkan dengan barang. Jadi itu sebagai alat tukar. Lalu sebagai satuan hitung. 50.000, 100.000 itu satuan hitung. Ya. Nah, itulah fungsi uang yang asli. Nah, yang turunannya bagaimana? Nah, fungsi turunan itu sebagai alat pembayaran. Ketika kita ingin membayar, ya, itu menggunakan uang. Ya, itu hampir sama tadi dengan alat tukar kan gitu kan. Lalu sebagai penunjuk harga. Nah, ini juga hampir sama dengan satuan hitung. Cuma inilah turunannya. Lebih diperjelas dia lagi kan. Nah, lalu sebagai alat pembayaran utang. Nah, ini kalau misalkan kita berhutang, ada nominal uangnya, nah itu bisa dijadikan alat pembayaran. Lalu yang keempat, sebagai alat penimbun kekayaan. Bisa kan kita simpan uang sebanyak-banyaknya untuk menimbun kekayaan, itu bisa. Nah, itulah fungsi turunan. Lalu yang kelima, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Nah, itu semuanya diatur oleh undang-undang, ya, bahwa Bank Indonesia itu adalah lembaga satu-satunya yang berwenang mengeluarkan dan mengatur uang rupiah. Ya, itu tugas dari Bank Indonesia. Nah, juga ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 14/7 PBI/12. Nah, jadi ini nggak usah terlalu diingat, cuma sebagai pengetahuan aja ya. Nah, selanjutnya kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia itu pertama merencanakan, ya, merencanakan uang yang akan diterbitkan itu seperti apa, gitu. Lalu apalagi pemusnahan, lalu pencetakan, pencabutan dan penarikan, lalu pengeluaran, pengedaran. Nah, ini semuanya adalah wewenang dari Bank Indonesia. Ya, semuanya diatur dalam undang-undang. Pasal-pasalnya ada ini jelasnya. Nah, ini ada dalam pasal-pasal ini ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Seperti itu ya. Oke. Unsur pengamanan uang itu ada beberapa ya. Yang pertama ada watermark atau electrotype. Nah, itu tanda air. Nanti bisa kita lihat. Kalau bisa nanti ambil uangnya 100.000, 50.000 atau 20.000 untuk melihat langsung ya tanda air itu seperti apa, watermark itu. Lalu ada benang pengamanan atau kita langsung cek saja ya. Kita langsung cek saja. Nah, ini dia bentuk uang kan. Lihat itu. Watermark itu ada pada sudut kanan ini ya. Ini kalau misalkan dikenakan cahaya atau dimiringkan, itu akan kelihatan gambar pahlawan ya, uang 100.000. Nah, coba lihat di uang-uang yang lain, kelihatan juga nggak? Nah, pasti kelihatan. Coba buktikan. Nah,
Lalu di garis-garis ini itu ada tulisan kecil sekali Bank Indonesia. Itulah yang menunjukkan uang itu asli. Ya. Ada Bank Indonesia tulisannya mikro, kecil sekali. Nah, lalu di samping kirinya itu terlihat juga Bank Indonesia. Dia semacam tersembunyi gitu, tapi bisa dilihat dengan sudut pandang tertentu. Digeser-geser, makanya kan ada kan istilah untuk mengecek uang asli atau palsu itu dilihat, dirabah, diterawang. Nah itu dia, diterawang itu akan kelihatan deh, watermark, terus latent image ya. Lalu ini intaglio ini maksudnya itu teknik cetak penggoresan gambar ke atas permukaan. Jadi ini terasa kalau kita lihat, kalau kita raba, terasa dia bahwa semacam ada timbul gitu. Nah itulah dia intaglio. Nah lalu di bawah angka 100.000 ini ada recto verso. Nah recto verso itu logo BI yang terlihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Coba di setiap uang itu pasti ada. Nah itu dari di terawang tadi. Baik, jadi kalau di terawang itu banyak yang harus diperhatikan ya. Gambar pahlawan, latent image, recto verso. Nah, lalu coba lihat di bawahnya. Nah di bawahnya ini di atas bacaan Bank Indonesia itu semacam ada kode tersembunyi. Itu untuk tunanetra, mereka kan hanya bisa meraba, tidak bisa menerawang kan. Mereka menerabah, nah di situ akan terasa sebuah kode ya, timbul gitu dia. Nah itulah untuk menunjukkan itu pecahan uang berapa, apakah 100.000 apakah 50.000. Makanya jangan sepele dengan orang buta ya kan, dia tahu itu uang itu 50.000 atau 100.000, tinggal dipegangnya aja seret. Nah ditempelkan aja jempolnya di blind code itu, dia udah tahu itu uang berapa. Nah keren kan. Lalu lihat ini, nah di atas tanda tangan Bank Indonesia ini, nah itu ada namanya irisave atau pigmen berubah warna. Nah itu jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis akan berubah warna merah, dari merah ya, warna awalnya yang merah itu berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah itu bisa digeser-geser, coba lihat benar nggak gitu. Nah lalu di sudut kanan bawah itu ada optical variable ink. Nah itu optical variable ink itu disingkat OP. Nah OP itu akan berubah warna dari kuning menjadi hijau apabila digoyang-goyang, dilihat kiri kanan atas bawah, dia akan berubah. Nah jadi itu bagian depan dari uang, coba ya dilihat. Nah di belakang juga ada tanda-tandanya, ada tulisan mikro. Nah yang berbeda itu di belakang uang itu ada security thread atau semacam benang gitu ya, garis yang melintang dari atas ke bawah itu memuat tulisan 100.000 sesuai dengan nominal uangnya berulang-ulang di setiap garis. Nah itu akan berubah warna dari warna emas menjadi hijau apabila digoyang-goyang, dilihat dari sudut pandang berbeda. Nah juga ada nominal uangnya yang timbul intaglio, juga ada recto verso. Nah recto verso itu ada di depan dan belakang, juga ada kode. Nah lihat ini di bawah bacaan Bank Indonesia itu ada kode, yaitu asymmetric serial number. Nah maksudnya apa? Asymmetric itu dia tidak simetris, nomor seri yang tidak simetris. Rututan huruf dan angka dengan ukuran makin besar akan memendar di bawah sinar ultraviolet. Makanya kalau di bank itu pasti ada itu sinar ultraviolet untuk mengecek uang itu asli atau palsu. Nah itu paling akurat itu. Nah tapi kan kita tidak mungkin membawa kemana-mana sinar ultraviolet kan. Nah jadi ada banyak cara untuk mengecek uang itu asli atau palsu. Nah jadi begitu ya. Lalu ada